Shalom teman-teman Otomotif TV, apa kabarnya? Semoga semua dalam kondisi sehat dan bahagia selalu saat nonton video ini ya, amin. Nah teman-teman, saat ini saya sedang bersama sebuah motor yang gagah banget ya. Karena ini sebuah big bike cruiser, tapi ini motor matic teman-teman. Jadi ini adalah Honda Rebel 1100 versi 2025 yang dilengkapi dengan transmisi DCT ya, atau dual clutch transmission. Nah hebatnya dual clutch transmission itu bisa disetting matic teman-teman. Jadi kayak naik skuter ya, kayak naik PCX atau Beat gitu, tinggal gas rem. Tapi ketika kita pengen main manual ya, pindah-pindah gigi, bisa juga dilakukan, tapi cukup dengan main tombol. Nah, dan di versi 2025 ini ada beberapa perubahan dibanding versi 2024. Yang mana salah satunya dia sudah pakai speedometer baru, TFT full color, dan ada fitur road sync kayak PCX road sync. Makanya tampilannya pun mirip, bahkan panel sakernya juga mirip. Tapi nggak hanya itu, banyak juga perubahan lainnya teman-teman, termasuk riding position, karakter mesin, terus harga pastinya. Nah kalau ngomongin harga, ini ada kenaikan sedikit teman-teman. Sekarang harganya jadi 399 juta rupiah on the road Jakarta ya. 400 juta kembali sejuta, itu naik 24 juta dibanding versi yang 2024. Nah, kayak gimana sih detailnya, posisi duduknya, seberapa nyaman sekarang, terus apalagi perubahan lainnya, yuk tonton terus sampai akhir, jangan kemana-mana. Kita langsung kupas dari area depan. Oke teman-teman, kita lihat dari area depan yang langsung tampak adalah lampu utamanya yang bentuknya bulat ya, kesannya klasik itu retro, tapi sebenarnya modern banget ya. Karena di dalamnya ada lampu-lampu LED nih. Ada 4 titik, ini buat lampu dekatnya yang atas, kemudian lampu jauhnya yang di sisi bawah tuh. Dan di sini ada DRL 2 di kanan kiri, bentuknya bulat setengah gitu, jadi cakep. Lalu di kanan kirinya ada lampu sen teman-teman, yang mana ini pakai LED dan 1 titik aja tuh, tapi nyalanya terang banget. Dan ini untuk lampu, baik lampu utama lampu sen terpasang di antara 2 segitiga, yang mana ini menjepit suspensi depan yang tampangnya tuh keren banget ya, warnanya hitam gitu, termasuk asnya ya. Beda dengan motor kebanyakan, asnya kan chrome ya, kalau ini justru dilapis dengan warna hitam. Ini namanya diamond like carbon ya, jadi sebuah lapisan khusus yang bikin lebih licin dibanding yang chrome biasa teman-teman. Dan ini diameternya 43 mm, jadi gede ya, tapi memang ini teleskopik biasa ya, bukan upside down ya. Jadi kesannya sih keker, keren, tapi nggak semodern seseperti yang pakai upside down. Terus di depan sini itu saja ada roda depannya yang mana ukurannya cukup gendut ya, karena lebarnya 130/70 ring 18 teman-teman, jadi cukup gendut gitu ya. Dan ini membalut pelek yang palangnya tuh keren ya, kayak huruf Y gitu, tapi agak miring gitu. Dan kalau kita lihat sisi kanan, kita temukan adalah rem depannya yang mana pakai diameter cukup besar ya, 330 mm, dan dia udah semi floating teman-teman. Lalu dikawal dengan kaliper 4 piston radial, jadi walaupun cuma tunggal, tapi diameternya gede dan sudah pakai radial, jadi pastinya sih cukup banget. Dan tentu saja juga dikawal dengan sistem ABS. Dan kalau kita lihat detailnya di sini, ini cakep teman-teman. Nggak hanya ada mata kucing di sini ya, kayak motor Eropa, Amerika kan wajib ada mata kucing dari samping. Ini loh, keren loh. Selang remnya itu diperhatiin banget ya, nggak hanya sekedar ngelewer biasa, tapi ada penguat di sini nih, dikaitkan di sini, di baut, jadi lebih aman gitu dan rapi banget gitu teman-teman. Terus di sini di segitiga bawah juga kita temukan yang unik adalah ada yang buat kunci stang teman-teman. Jadi kayak motor jadul ya, kunci stangnya terpisah di sini. Dan kunci motornya, kontaknya ternyata bukan di area stang teman-teman. Unik ini, karena dia posisinya ada di samping kiri di belakang mesin nih, tuh. Gitu. Makanya tadi kunci stangnya ada di bawah segitiga. Oke, kita lanjut sekarang ke area stang, yang mana kita temukan salah satu fitur barunya, yaitu panel instrumennya sekarang pakai TFT full color, bentuknya kotak ini persis banget ya, sekilas kayak miliknya PCX road sync ya. Karena ini sama-sama ada fitur road sync, bahkan sampai ke panel saklarnya juga sama persis. Nah, kalau kita lihat di sini info-infonya lumayan banyak ya. Di sini ada tachometernya, angkanya sampai sekitar 9.500 rpm, redline di hampir 8.000 rpm. Info kecepatan ada di tengah, kemudian ada gear position di sini. Ini di atasnya ada pilihan riding mode-nya teman-teman. Dan ini ada 3 yang utama. Ini ada yang standar, kemudian ada sport, lalu ada rain. Tuh dikasih gambar ada kayak hujan. Lalu ada yang user 1, user 2. Di sini juga muncul ya infonya. Gitu. Lalu di sini ada info buat fuel meternya, tapi bisa disetting antara range atau isi tankinya seberapa banyak. Kemudian di sini ada info standar kebuka. Ini buat info kalau ada sesuatu yang bahaya gitu ya, peringatan. Di sini ada jam, suhu sekitar, dan di sini ada info-info yang bisa kita lihat kalau kita klik tombol multifunctionnya ke kanan. Nah, ini ada info buat trip meter, terus konsumsi bahan bakar rata-rata, kemudian sampai ke average speed,
Lalu masuk juga bisa ke bagian info kalau riding mode-nya, teman-teman. Ya, ini contoh standar. Powernya ternyata 2, engine brake 2, buat settingan DCT-nya juga 2, dan traction control-nya atau HSTC-nya juga 2, gitu. Terus lainnya ini ada yang tadi saya bilang fuel meternya, mau yang range atau yang fuel. Kemudian ini juga sama sebenarnya. Lalu yang terakhir ini buat masuk menu setting. Nah ini kayak ada function, display, general, dan service, gitu. Oh ya, kalau untuk fitur roaching-nya itu saja sama dengan yang di PCX ya. Dia bisa nampilin navigasi secara turn by turn, bisa untuk ngatur telepon ya, untuk angkat telepon, lalu juga untuk melihat pesan, dan satu lagi untuk mengatur musik gitu. Oke, sekarang kita lanjut. Ada apa sih yang daerah stang? Nah, ini stang kanannya tombolnya cukup banyak. Di atas ini buat engine cutoff dan starter. Lalu ini buat ngatur DCT-nya ya teman-teman, atau dual clutch transmission-nya. Ini ada buat netralin, lalu ini ada D atau M. Jadi kalau D itu matic ya, tinggal gas rem. Kalau yang M ini manual, mindah giginya bisa diatur manual, tapi cukup tekan tombol, nanti ada di stang kiri. Lalu bawahnya ini buat fitur cruise control ya. Jadi kalau kita aktifkan, kita saat berkendara di jalan lurus bisa dipanteng gasnya tanpa perlu nahan gas ya. Lalu ini buat hazard. Oke, sekarang kita pindah ke stang kirinya. Ini tombolnya tidak kalah banyak. Di sini ini buat multifunction tadi, buat ngatur yang di speedometernya, kanan kiri atas bawah, dan untuk milih. Kemudian ini buat ganti riding mode-nya tadi yang ada 3 pilihan utama dan 2 pilihan user, klakson, ini buat lampu sen, lalu ini buat ngatur tadi cruise control-nya ya, ada resume dan ada set gitu. Lalu di bagian atas ini ada buat ngatur lampu utamanya ya, pass beam dan lampu jauh dekat. Lalu ini yang tombol plus ini buat tadi kalau kita menggunakan DCT-nya yang manual, ini buat naikin gigi. Kemudian untuk nurun giginya ada di bagian bawah nih yang logo min gitu teman-teman. Jadi canggih banget ya, bagian transmisinya bisa gas rem atau tetap pindah-pindah gigi. Terus ada satu lagi teman-teman, di bagian stang kiri ini ada parking brake lock. Ini kayak mobil ya, tarik kretek, bunyi kretek, terus ada penguncinya bagian belakang sini. Jadi kalau mau nyopot tinggal tekan maka dia akan balik gitu. Jadi ini salah satu standar yang ada di motor-motor yang pakai DCT, harus pakai parking brake lock biar aman kalau lagi berhenti gitu. Dan karena dia pakai DCT, tidak ada tuas kopling di bagian tangan kiri, kosong gitu. Termasuk juga kalau kita lihat daerah mesin bagian kiri di pijakan kakinya, ini tidak ada tuas persnelingnya teman-teman. Ini kosongan ya, karena tadi pindah giginya cukup main tombol. Jadi kaki kiri nganggur aja, tidak ada yang dimainkan gitu. Lalu kita lihat mesinnya dulu deh sekalian. Karena tadi kita udah bahas-bahas tentang DCT. Jadi untuk mesinnya ini 2 silinder segaris 1084 cc tuh. Jadi tidak benar-benar 1100 cc kayak nama motornya ya, kurang ternyata. Terus ini yang menarik juga adalah ternyata crankshaft-nya itu 270 derajat, atau kalau di Yamaha sering dibilang cross plane, ini juga begitu. Jadi kenapa cross plane 270 derajat? Satu yang dicari adalah kepengen meski mesinnya inline ya, atau segaris, tapi karakternya pengen kayak mesin V-twin, kayak Harley gitu ya. Jadi makanya karakter mesinnya itu kayak mesin Harley, kayak V-twin gitu. Jadi punya torsi yang kuat dari putaran bawah sampai menengah, walaupun atasnya biasa aja. Makanya kalau kita lihat tenaga dan torsinya juga kelihatan ya, torsinya itu gede, 98 Nm, tapi tenaganya hanya 87 horsepower. Cukup kecil untuk mesin hampir 1100 cc, tapi yang tadi ditambahkan karena memang torsinya, biar akselerasinya gitu lebih cepat gitu, rasanya responsif gitu. Dan kepala silindernya unik teman-teman, kayak motor-motor motocross Honda. Dia pakai konstruksi unicam, yaitu konstruksi SOHC, tapi posisi camnya tuh ada di salah satu sisi ini, di sisi belakang gitu ya. Dia nonjok langsung cam inletnya, tapi buat yang cam outnya itu pakai rocker arm gitu teman-teman. Jadi secara konstruksi ini kayak gabungan antara DOHC dan SOHC ya. Jadi sebenarnya ini SOHC gitu. Hanya konstruksinya unik, namanya unicam. Dan karena ini SOHC, maka jangan heran juga kalau posisi businya juga di samping teman-teman. Beda dengan motor DOHC yang pasti di tengah gitu. Terus pastinya ini mesin kalau secara transmisi tetap 6 percepatan, tapi DCT dan pakai pendinginan cairan kayak dari radiator di sini, dan ada extra fan di belakangnya. Dan sebenarnya kalau kita lihat dari dekat, ini dekat, yang paling nyenengin motor-motor CBU, apalagi CBU Jepang, itu detailingnya itu bagus banget teman-teman. Ini kayak contoh-contoh belas bagian rangkanya itu rapi banget, pengecatannya juga kelihatan sempurna banget, sama sekali tidak ada kelihatan di bagian yang nggak kecat gitu ya, bener-bener semua rapi banget. Ini gokil sih, standarnya standar Jepang memang beda ya gitu. Terus ini kelihatan ya, di sini tuh padat banget. Selain mesin ada selang-selang, ada kabel-kabel, throttle body di sini. Rangkanya yang pakai model tubular, ini benar-benar memperlihatkan ini motor tuh padat banget di area sebelah sini gitu. Terus kita lihat di sisi kanan dulu teman-teman, kita lihat
bagian konstruksi DCT-nya. Nah ini teman-teman bagian mesin di sisi kanan, bagian DCT-nya. Selain ada tulisan dual clutch transmission di sini, ini juga kelihatan ya, bagian sini tuh kayak bagian menonjol-nonjol buat ngatur kinerja dari DCT-nya. Jadi kalau secara konstruksi sebenarnya ini tetap transmisi 6 percepatan manual, tapi untuk ngopling-ngoplingnya, untuk pindah giginya tuh diatur secara gabungan antara secara hidraulis dan secara elektronik teman-teman. Jadi ada kayak solenoidnya buat bantu pindah-pindah gigi gitu. Jadi makanya tadi bisa pindah gigi secara manual otomatis, tinggal pencet-pencet tombol aja. Simple banget ya. Dan ini konstruksi transmisi kayak gini ada di beberapa motor ya. Selain di Rebel 1100 ini juga ada kayak di Africa Twin yang mana mesinnya emang basicnya sama, dan ada juga di Honda Goldwing. Tapi bedanya kalau di Goldwing itu bukan 6 speed, tapi 7 speed maju plus 1 speed mundur teman-teman. Gitu. Keren ya, gokil banget. Terus kita lanjut lagi lihat area tengah ke belakang. Nah teman-teman, ini bagian tengahnya yang paling utama tentu saja ada tangki yang kapasitasnya 13,6 liter ya. Dan ini modelnya khas banget Rebel ya, dia meninggi gitu. Jadi bagian tutup tangkinya itu di atas banget, terus ke bawah gitu kayak lembah gitu. Karena memang di tengahnya adalah jok yang sangat rendah teman-teman. Ini tinggi joknya hanya 710 mm, jadi pendek banget, dijamin sangat bersahabat buat teman-teman yang tinggi badannya mungkin hanya 160, itu pasti juga tetap aman nyaman duduk di motor ini. Dan ini joknya baru ya, konstruksinya lebih lebar, lebih empuk, busanya lebih tebal sehingga lebih nyaman. Terus di belakangnya ada jok yang buat penumpang, ini mungil banget, ramping banget karena yang ditambahkan buat pengendaranya ya. Dan ini juga terpasangnya di spatbornya. Dan ini spatbornya ternyata berbahan logam ya. Tuh. Namun di belakangnya terdapat lampu rem yang modelnya pipih gini, di dalamnya ada lampu-lampu LED. Terus lampu sen di kanan kirinya yang model terpasang di bagian spatbor. Lalu ada spatbor yang sangat mungil, dan ini menaungi ban yang ukurannya 180/65 ring 16 teman. Jadi depan belakang belang ya, lebih kecil yang belakang. Lalu remnya cakram tunggal dan dikawal kaliper 1 piston, dan kalipernya ada 2 sih. Ini yang buat rem di kaki ya, rem hidrolisnya. Terus ada satu lagi kaliper yang buat tadi rem parkirnya yang mekanis di bagian depannya gitu. Nah untuk roda belakang ini terpasang di lengan ayu yang bentuknya lucu ya, unik ya. Dia pipa bulat teman-teman ya, jadi bukan kotak ya. Ini mirip dengan keluarga Rebel lain sih, Rebel 250, Rebel 500, ini juga modelnya bulat gini. Itu. Lalu knalpotnya di sampingnya modelnya pipih, cukup panjang dan diakhiri dengan 2 lubang bulat di ujungnya. Dan di dekat sini juga kita temukan adalah suspensi belakang yang pakai model bertabung. Ini ada setelannya preload aja, dan termasuk tadi suspensi depan juga ada setelannya gitu. Nah ini teman-teman yang tadi saya bilang joknya pendek banget. Tuh, bener-bener ceper banget ya, kaki sampai nekuk. Terus, oh ya yang baru lagi adalah posisi stangnya teman-teman. Jadi ini stangnya lebih mundur, jadi pengendara tuh lebih santai ya, karena lebih dekat tuh. Bukan yang kayak gini lagi ya, ini santai banget. Pijakan kakinya juga lebih maju, emang bener-bener cruiser yang santai banget. Terus kaki kiri nggak ada ngapa-ngapain ya. Oh ya, ini motor bobotnya lumayan ya, 236 kg. Jadi kalau diayun gini ya lumayan berat ya, kerasa ya. Apalagi kalau dorong-dorong itu pasti akan kerasa. Cuma karena ceper, jadi kita tidak perlu takut kesusahan waktu berhenti ya, kayak di lampu merah. Karena kaki napak banget, jadi aman banget. Terus selain jok yang ceper, ini ground clearance-nya juga ceper banget ya. Hanya 120 mm teman. Itu lebih pendek dari motor-motor Matic-nya Honda ya. Ini benar-benar ceper banget. Jadi kemungkinan nih kalau kita lihat polisi tidur yang tinggi-tinggi itu bisa aja bawahnya nggak serp. Tadi harus hati-hati. Gitu. Jadi gitu teman-teman. Ini ada motor yang tampaknya garang, gagah, tapi ketika dinaiki segampang naik skutik ya, tinggal gas rem aja. Tapi kalau kita lagi pengen iseng main pindah-pindah gigi juga bisa, tapi gampang juga, cukup dengan pencet tombol min atau plus gitu. Asik ya gitu. Jadi ini cocok lah buat teman-teman yang pengen naik motor sangar tapi sudah males ngopling atau belum bisa main kopling, juga bisa pakai ini gitu. Asik ya gitu. Yaudah gitu aja teman-teman video kali ini. Kita lihat bareng Honda Rebel 1100 versi 2025 yang mana utamanya adalah mendapatkan update fitur baru, khususnya adalah speedometer dengan road sync gitu. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, komen, share, nyalakan juga tombol loncengnya, dan jangan lupa follow juga kami Otomotif_TV dan IG saya _otomotif, dan Popo yang sekarang jadi kameramen Dimas Popo_. Jangan lupa follow juga ya gitu. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa pakai helm motor.